wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada syiam Ramadan ala ummatil khairil bariyah kama farada ala jami'il umamil madiyah bi syara'i'is samawiyah wa anzala fihil qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka kamaddu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Memuji kebesaran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sore hari ini kita semuanya sehat walafiat dan bisa melaksanakan manakib online siswa-siswi taman bersama. Dalam pesertanya sore hari ini ada 15. Insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat limpahan faidul barakah dari Syekhuna wa Mursyiduna Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masrul kata Salasira, sehingga berkah untuk semuanya segalanya selamanya. Di hadapan guru kita yang mulia Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masrul dan seluruh para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'syuril Sirna Rasa PPKN, dan juga di hadapan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai suri teladan bagi kita. Maka seyogyanya kita selaku umatnya untuk selalu memahaminya, mengetahui dan mengamalkannya. Apa itu yang diamalkan, diketahui, dipahami dan dibacanya, yaitu kalam Allah dalam Al-Quran. Karena dengan Al-Quran rohani kita menjadi hidup. Dengan rohani itu seonggok tubuh menjadi bernyawa. Pada ayat sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Innaka latahdi ila siratul mustaqim. Bahwa Kanjeng Nabi itu sesungguhnya adalah benar-benar petunjuk kepada jalan yang lurus. Merupakan khitab untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri teladan, sebagai orang yang benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Adapun pada zaman kita ini maka ialah untuk pewaris Nabi, yakni para ahli tasawuf yang memberi petunjuk kepada thariqah yang lurus, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekh Masrul Qaddasallahu sirrah. Semoga selalu keberkahannya, karomahnya, keistiqomahannya dilimpahkan untuk kita semua dan seluruh murid-muridnya dan seluruh umat Islam pada zaman ini dan seterusnya, termasuk generasi kita, anak keturunan kita, anak cucu kita nanti menjadi pengikutnya dan mendapatkan belaan pertolongannya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam bahasa Arab, kata sirat bermakna sama dengan kata thariq. Ya, kalau ada yang bertanya apa itu thariqah? Thariqah ya jalan. Jalan itu apa sih? Jalan itu ya jalan. Masa jalan tidak tahu? Jalan itu ya jalan, sebab atau cara atau program tuh atau metode, namanya jalan. Dengan jalan apa, dengan cara apa, dengan metode apa, itu sama. Ya sirat, jalan yang lurus. Thariq adalah jalan yang lurus, sama dia. Maka ada istilah siratal mustaqim. Sirat mustaqim yaitu jalan yang lurus. Sirat mustaqim, orang meminta jalan yang lurus tapi ditawarkan thariqah dia menolak. Itu namanya jaga sembung bawa golok. Enggak nyambung, jadi olok-olok. Ya karena dengannya lah akan sampai kepada tujuan, yakni bertujuannya sampai kepada ilahi anta maksudi.
waridoka madfi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan, yaitu sebagaimana jalan dalam artian yang empiris, yang terlihat, jalan atau metode, program dan cara yang terlihat. Zikirnya begini, khotamanya begini, tanbihnya begini. Untuk pendidikan akhlak atau tanbih, untuk pendidikan wawasan kebangsaan, tanbih, untuk wawasan keagamaan, tanbih. Nah itu untuk wawasan akhlakul tasawuf, manqobah. Nah itu untuk wawasan secara keseluruhan, secara komprehensif, secara totalitas, Al-Quran. Kemudian sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mencontoh dengan akwal, akhlal, dan af'alnya Sultan Aulia Banget Sahabat. Kalau orang tidak punya contoh, tidak punya suri teladan, tidak ada yang mencontohkan, maka mereka bimbang dan bingung harus bagaimana. Maka terkadang kita mendapati teman kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah satu masjid kita berpandangan yang berbeda satu dengan yang lain, sangat berbeda-beda. Kalau dikumpulkan itu perbedaannya Masya Allah sudah terlalu banyak. Maka kita beruntung, kita dibimbing oleh seorang mursyid sebagai pewaris Nabi, dan secara nyata ajaran dan bimbingannya benar. Memang semua orang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana caranya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Nah, berapa juta orang yang bisa membaca, berapa juta orang bisa membaca tidak tahu mananya, berapa orang yang belum bisa membaca Al-Quran apalagi tahu mananya, masih terlalu jauh. Apalagi kalau kita harus menghafal dulu hadis, menghafal dulu dalilnya yang berdasarkan hadis, ada yang marfu, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu dan seterusnya. Kapan kita akan mengamalkan agama ini, dan kapan kita akan mengatakan alhamdulillahi bi nikmatil iman wal islam wal ihsan? Tidak akan segera dapat kita, walaupun Allah memberikan panjang umur sampai 7 kali mati, 7 kali hidup lagi, belum tentu. Karena orang-orang di dalam diceritakan dalam Al-Quran tentang misalnya Bani Israel yang begitu diberikan panjang umur, ternyata mereka tidak bisa juga beriman kepada Allah dengan sempurna. Nah ini yang terpenting bagi kita harus memahaminya, bahwa memang kita ini adalah orang yang ditakdirkan mendapatkan semursyid. Maka kita harus menggenggam erat semursyid itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena semursyid adalah sebagai pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian contoh lagi, bagaimana kalau orang tidak punya mursyid? Bagaimana caranya tarawih yang benar? Bagaimana doanya? Setidaknya di dalam kita bertoriko, kita mendapatkan satu petunjuk yang nyata, yang jelas bahwa begini loh caranya tarawih. Bacaan Bilalnya saja sudah berbeda-beda. Nah, nanti belum lagi doanya, belum lagi caranya. Maka inilah kita ini beruntungnya dihimpunkan, dibimbingkan, terhimpun, tergolongkan sebagai muridnya Kanjeng Sultan Aulia bihadza zaman. Kita harus bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Ya sohbah, merawat, mendatanginya. Seandainya ada punya sedikit rezeki, niatkan sebagai hadiah, sebagai tanda terima kasih kita untuk ongkos berangkat ke sana, bertemu dengan beliau. Kemudian apapun himbauannya, maklumatnya, ajakannya, kita turut, kita ikut. Sebentar lagi kita akan diajak manakib besar bersama seluruh wakil talqin dan seluruh para ikhwan ahwat dalam acara syukuran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang secara hitungan hijriahnya bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan di hari Jumat. Besok kita akan bersama-sama
merayakan itu semuanya. Dan juga himbauan dan ajakannya untuk mengikuti bimbingannya beliau. Apabila kita sudah melaksanakan sholat sunat tarawih, tidak langsung ditutup dengan witir. Sebab apa? Sebab kita ini di dalam puasa itu adalah bulan riyadhah, bulan mujahadah, bulan yang dimana guru kita mengatakan orang itu harus jangan banyak tidur, jangan kebanyakan tidur. Tidur bukan suatu yang haram, boleh-boleh saja. Kata guru kita jangan kebanyakan, biar gak kebanyakan tidur. Di bulan Ramadan itu bulan umat, bulan panen pahala, panen ganjaran. Makanya kita meraih dengan banyak keberkahan, rahmat dan maghfirah lebih banyak. Yang tidak biasa witir menjelang sahur, dengan adanya momen Ramadan kita paksakan, karena itu bagian daripada riyadhah dan mujahadah. Thariqah tanpa riyadhah dan mujahadah, thariqahnya lemah. Thariqah yang lemah maka akan cenderung gampang merosot kembali kepada maqam awam, di mana maqam awam itu adalah jauh dari totalitas ibadahnya, zikirnya putus nyambung, manakibnya berat. Jangankan membuka manakib di rumah atau ikut menjadi partisipan, ikut serta menjadi donatur dalam manakib di lingkungan, apalagi untuk yang lainnya. Maka pentingnya zikir dan manakib dikuatkan, dan ibadah-ibadah sunnah itu dilaksanakan sebagai penguat untuk menopang supaya thariqah kita ini tambah mantap. Kalau thariqahnya mantap, posisinya kokoh, maka disebutlah orang yang sikoh, orang yang kuat. Kalau orang kuat di dalam praktek mujahadahnya, dalam praktek riyadhahnya, dalam praktek amaliyahnya, maka sudah pasti dirinya senang. Tandanya orang senang itu apa? Dia senang selalu berhubungan dengan Tuhannya, dengan Robnya. Wa sholal ladzi bainakum wa baina rabbukum bi kasrati dzikrikum lahu wa sadaqati bisirri wal alani burjaku wa tunsyuru wa tujbaru. Sambungkan selalu antara kamu dengan Tuhan kamu. Perintah khutbahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat. Tuh. Wa sholal ladzi bainakum wa baina rabbukum bi kasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Wa shadaqati fi sirril alani wal alani, dan banyaklah sedekah dalam keadaan tersembunyi maupun secara terang-terangan. Kalau ini perintah. Seperti halnya guru kita Khatim Sultan Aulia, kalau imamin sholat Jumat kan wa amma man ataqa sadaqa bil husna fasanu yasiru lil yusra. Itu kan memberikan tanda bahwa bersedekah, membenarkan pemberian dengan ketetapan pahala. Bersedekah itu menjadikan dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Mungkin ini dulu Mas sore ini. Di lain waktu insya Allah kita sambung kembali. Semoga semua dalam keadaan puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya kita dikabulkan, kita disehatkan, dan bisa melaksanakan, mengikuti, taat sebagaimana mestinya. Kita selaku muridnya Sultan Aulia, kita mengikuti kepada beliau. Kiriman hadiah Suratul Fatihah untuk Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslul Qaddasallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.